Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul sore ini sekalian Virus Pantes. Nanti ada sisi karena ini beliau Pak Larso, saya mewakili untuk menyampaikan beberapa hal yang nanti secara teknis kegiatan puncak ini. Jadi nanti sekarang saya sampaikan di sini. Sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah sehingga kita semua di sore ini setelah sedikit gayeng-gayeng tadi di belakang, saya itu tadi itu quality time sekali karena kemarin non stop Pak. Jadi terus bisa maklum sejelak siang tadi. Terus bangunnya itu gara-gara ada apa seragenan atau apa? Itu sesuatu. Karena biasanya di seragenan itu jam 11 malam ke atas. Jadi sore pas banget. Jadi bisa dibangunkan gara-gara itu. Juga tak lupa kita ucapkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan sore ini nanti kemungkinan hanya kalau di rundownnya quick class atau workshop cepat. Di sini ide dari Pak Larso dan tim dikatakan harusnya jadwalnya grup ibu-ibu PKK yang diampu di grupnya grup 1 ya, Mas Aris. Terus karena ibu-ibunya lebih duluan membuat program yang tidak bisa ditinggal yaitu piknik posyandu. Mau tidak mau akhirnya merubah semua konsep, termasuk yang harusnya di penghujung acara puncak itu beliau ikut sebenarnya, tapi karena tidak, skenario-nya jelas berubah, nanti akan kita sampaikan. Walaupun tadi sudah kita bocorkan sedikit dengan Mas Imam. Ya, ini nanti tema itu sebenarnya dari kami, dari Pak Larso itu menyampaikan apa yang bisa di pendampingan selama sekian hari itu dari teman-teman isi ke masyarakat, karena ini ada kekosongan bagaimana setidak-tidaknya walaupun apa ya, bukan hal yang luar biasa, dalam arti bukan hal yang menjadi disiplin ilmu panjenengan, itu dari kita rekaya ada sedikit oleh-oleh atau apa yang bisa diambil dari manfaat itu, bisa menjadi ilmu kemungkinan. Yang jelas ini sinau bareng intinya gitu. Jadi kita sudah mengadopsi banyak ilmu dari panjenengan. Kayak semalam itu walaupun sempat putus asa sama Mas Ma'ruf tentang audio system, jadi masih ada PR bagaimana dari soundcard ke HP, kalau dari laptop sudah langsung bisa ya. Dan semalam terus kita mutuk ya, belum ada solusi untuk menggunakan HP dengan soundcard. Mudah-mudahan nanti menjadi apa, terus eksperimen, saya akan coba ya. Sementara kalau podcastan berarti pakai laptop soundcard gitu ya, kayak tadi. Dan tadi jujur buat kita, bagi kami masyarakat sini Parangjoro yang kita berada di komunitas Nunggak Semi itu, saya cerita sedikit nanti tentang Nunggak Semi, kok di situ ada brandnya ya. Dan kayaknya mendominasi daripada kemarin itu. Saya intermezzo dulu ya Pak Bupati, sebelum nanti ke inti. Nunggak Semi itu sebenarnya komunitas dari kita yang konsentrasi atau menggiatkan desa agar dikenal bagaimana. Kalau desa lain ada desa wisata, kita tuh pengennya ke arah sana secara SDM, secara sumber daya, atau yang disebut dengan masyarakat sadar wisata. Itu kita tergabung di grup itu. Masyarakat sadar wisata Sukoharjo terbentuk baru beberapa bulan yang lalu. Masing-masing desa mempunyai potensi apa yang bisa diangkat. Nah, Parangjoro ini seperti yang saya sampaikan waktu berkunjung ke workshopnya isi, desa yang magak, kota enggak, desa enggak, jadi bingung mau kemana. Nah, termasuk pemerintah desa itu selama ini fokus kepada pembangunan infrastruktur. Nah, pembangunan yang sifatnya SDM bagaimana? Itu ternyata
kalau ada dana untuk pengembangan SDM itu belum, dan saya kira daerah-daerah lain hampir sama. Jadi proses pengembangan SDM itu biasanya agak direspon lebih lambat daripada yang ada dana langsung gawe apa kayak gitu misalkan. Nah akhirnya kita itu menggagas karena swadaya terbatas itu nunggak seperti itu kemarin dari pemikiran bagaimana kalau kita yang kaum sesepuh ini transisi bisa bergabung dengan milenial. Ternyata yang bisa menjalin komunikasi antar kelompok sepuh milenial itu tetap seni dan budaya. Jadi mengakulturasi komunikasi seperti yang terjadi hari ini berkat panjenengan, kehadiran panjenengan, kerawan panjenengan, ada milenial yang akhirnya bisa tampil karena sentuhan seni budaya, mereka bisa bersemi dan kita itu nunggak nih jadi sampai belum. Harapannya nanti tidak hanya terbatas komunitas yang hari ini yang berapa orang mas-mas itu, nanti sudah banyak yang merespon pengen mendaftar ke sini, dan ini nanti akhirnya secara tidak langsung konsep kampus belajar merdeka itu nanti kita akan menjadi pelopor di sekitaran sini. Jadi nanti ada yang bisa keguritan, bisa karawitan, bisa apapun. Ujungnya adalah kreativitas muncul baru kita kelompokkan. Ini sudah ada yang mendaftar dari TK mana itu pengennya ada tari, dan itu akan kita fasilitasi di mana itu free. Jadi ada biayanya berapa itu gratis. Kita hanya akan didampingi dengan teman-teman dengan program akar kampus Tridharma yang itu pengabdian. Jadi kita kolaborasi semua, saling memberi, saling mengisi, baru nanti nunggak semi itu akan menjadi proses panjang yang akan digarap sama berikutnya, di mana dinas pariwisata dan sebagainya ternyata merespon dan akan memberi fasilitas untuk efek-efek. Terus efek untuk desa adalah desa semakin muncul namanya. Seperti hari ini kayak Lubung Silayur itu tadi yang sempat kesana Mas Ma'ruf, Mas Adian, Mas Aris, sama Mbak Ri dan lain-lain, daerah yang awalnya mistis. Tadi kesana pas ada disanggar gitu ya, saksi dan sebagainya. Justru bukan dari Paranjal tapi dari luar. Nah begitu dengan sentuhan kita geser karena itu nanti yang lokasi itu akan jadi destinasi wisata. Kita dilihat sama Pak Lurah pemerintah desa untuk dikelola menjadi daerah yang bernuansa wisata, ada manfaatnya gitu. Akhirnya di situ tahun depan mulai Februari kemungkinan akan ada dana desa yang akhirnya dialokasikan kita untuk setup tempat. Akhirnya itu akan jadi kolam, dan tadi jadi museum, dan kita sifatnya karena independen free, jadi kita tidak terkonsep dengan aturan ini ada garap enggak, tetapi garap itu harus ada proses, ada pendekatan. Nah di sini kebetulan ada Pak Larso, penggagas sistem jejaring itu. Pak Larso itu termasuk diisi juga menampung beberapa pembelajaran, dan beliau juga lulusan isi. Kalau saya Pak Beben ini lulusannya orang Ceko, karena kita dunia perhotelan yang akhirnya dulu kita diumbang-ambing kapal itu kemana-mana ya Pak ya, sampai nggak tahu ini nanti terus apa-apa kan gitu. Soalnya khawatirnya kalau terus di kapal itu pulang anaknya bukan manggil papa, tapi manggilnya mungkin om atau apa gitu. Nah itu ekstrim. Akhirnya sebelum SMP bagaimana harus resign, kita mengabdikan diri ke masyarakat, ke keluarga. Nah ini nanti bagaimana judulnya di itu ya Pak ya, perspektif dunia kesenian ya, yang judul di pariwisata. Jadi kayak panjenengan ini berada di entertain department, jadi sesuatu yang memberi sebuah pertunjukan atau menghibur atau memberi wawasan tentang kesenian, di mana kalau kita hospitality itu adalah pelayanan, dan itu dunia pariwisata mesti lekat.
hospitality itu pelayanan sama entertain itu mesti jelas. Bahkan dunia bisnis, kalau dunia bisnis itu entertainnya kan biar ini naik jalan mesti yang investor diajak jalan-jalan, diajak kemana itu entertain. Cuma beda aja. Kalau panjenengan langsung ke dunia seni karawitan ya, di mana karawitan lebih kental terutama di Jawa Tengah karena itu turun temurun. Nah, perspektif atau respon kami di industri perhotelan tentang entertain, kemarin saya sempat nyuplik sedikit Pak, bahwa di kapal itu juga ada pertunjukan-pertunjukan untuk memberikan sesuatu kepada tamu. Jadi saya dulu karena kalau musik di sana cuma gitar ala kadarnya, terus sampai kapal itu ketemu Indonesian crew sekitar 30 anak atau berapa. Di situ kita di darat selama 2 minggu sekali memberikan pertunjukan seninya orang Indonesia. Di depan bule-bule. Karena itu orang Jawa itu unik. Jadi kalau di sana metal dan sebagainya mungkin kita, karena kita memang enggak, adanya cuma gitar dan sebagainya. Terus yang teman ada salah satu teman terus ada malah cari pipa bikin kendang, malah kita dangdutan di kapal. Dan karena ya lagu-lagu Jawa dan sebagainya kan Inggris. Nah, itu ternyata responnya kan. Jadi kalau seperti itu ternyata apapun bisa di. Jadi saat di sini sudah dengan 3 hari, ini hari ketiga ya. Ternyata saya belajar banyak juga dan menangkap bahwa kalau dunia hospitality hotel itu harus ada pelayanan, dan pelayanan itu akan muncul pembawaannya bagus ketika munculnya juga dari nanti. Dan begitu pun seni, ketika saya melihat kiprah panjenengan, ternyata seni itu di panjenengan nggak hanya sebatas bisa gambar dan sebagainya, tetapi bagaimana kalau Jawa itu nggak gitu, itu ternyata terinstal. Tidak tahu itu ada di kurikulum atau enggak, tapi ternyata budaya yang namanya pulau Indonesia dan sebagainya itu kok masih enggak, saya merasakan ada. Bahkan akhirnya penghargaan ke suatu job, kalau job itu makanya saya hobinya nyapu kan, pernah menyampaikan itu. Dunia perhotelan sama, cleaning, maintaining area to be clean and sanitized itu harus. Makanya kalau anak-anak sini trainingnya ada sampah untuk orang di situ, walaupun bukan kita yang itu, kalau sudah berani ngambil, kalau ada sampah kita kantongin seperti orang-orang yang di TV-TV itu barat itu, dia sudah menginstal. Panjenengan sama, ketika Mas ini melompati gamelan boleh enggak? Sebenarnya enggak boleh, itu kan jadi penghargaan. Nah, penghargaan disiplin itu ternyata bukan textbook, tapi misalnya kan dari hati lain. Insya Allah itu nanti akan disentuh Pak Beben. Pak Beben ini master perhotelan darat, karena dulu juga keliling kemana-mana, begitu resign seperti hotel-hotel besar waktu itu sempat di manajer. Jadi kalau saya itu cuma praktisi, Pak Beben 2, manajerialnya juga oke, praktisinya juga oke. Jadi juga ada ribuan anak yang berhasil bekerja luar negeri kemana itu Pak Beben, karena kampusnya muridnya banyak gitu. Karena saya hanya sedikit, tetapi karena kita kolaborasi, kita ternyata hari ini tergabung di lembaga sertifikasi kompetensi, kita asesor penguji. Jadi kalau anak-anak perhotelan akan diuji kompetensi, Indonesia itu ada 87 penguji, itu salah satunya kita uji sampai hari nggak salah. Dan menguji itu bukan hanya sebatas melayani tamu kayak tadi F&B, tadi Mbak siapa yang acting membawa piring dan sebagainya. Nah, dunia entertain sama hotel itu beda. Kalau kita bermain sandiwaranya pintar, contoh di depan tamu kan tetap harus fresh mind dan sebagainya, padahal artinya miso-miso. Nah itu, jadi harus mainkan peran di situ bertahun-tahun. Karena jenengan mungkin emosionalnya bisa, gampangnya mungkin biasanya alot dan emosi biasa bisa ada pelampiasan. Kalau kita tidak ada, bedanya mengikut Pak. Ya itu dari saya hanya sekedar intermezzo untuk rundown acaranya sekalian atau nanti.
sekalian ya. Rundownnya bisa kalau ada di note boleh. Jadi nanti puncak pelepasannya ada di serah terima dan itu tidak berada di kelurahan tapi langsung di pendopo. Jadi dosen pendamping dan tamu undangan spesial yang dari ISI akan menduduki yang karpet tadi, kita bikin lesehan. Yang jelas sebelum acara pertunjukan dia kan sudah rendah duluan. Terus kemudian tahap pertama itu nanti akan ada Mas Imam, peran pertama Mas Imam dan Mas Seto itu akan berada di emper yang tadi didesain sama tim, ada Vespa dan sebagainya. Kemudian fragmennya nanti mau ada iringan atau tidak nanti Mas Imam yang akan spontan mengkreasi. Sang Sopo